Michelle. Oh, Michelle. Nama saya Mbak Jenny Ari Kristianti, Ya. biasa dipanggil Ari, ibu dari Tasya. Oh, Tasya. Sebelumnya? Nama saya Johannes Hari, bisa dipanggil dengan Hari, papanya Tasya. Oh iya. Bapak dengan Tasya. Ini Ibu? Ya, saya Alfonsa Ika Andriani, panggilannya Ika, mama dari Cucu. Baik. Ibu, ini Nama saya Veronica Anita Syarini, mama dari Abi. oh iya. Ibu, Ya, Pak. nama saya Widodo, saya papa dari Theo. Oh, Teh. Baik. Nah, terima kasih keterangan singkatnya ya. Sebelum memasuki kertas yang tertuliskan banyak kata-kata ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini gimana ini selama mungkin 2 minggu, 3 minggu dari awal masuk itu melakukan pembelajaran secara jarak jauh ini gimana? Mungkin sedikit ada yang mau sharing sedikit pengalamannya, apakah kesulitan, membutuhkan kesabaran atau ternyata seru juga ya berdinamika dengan anak atau gimana? Mungkin ada 1 atau 2 bapak dan ibu yang mau sharing. Kalau memberi masukan nanti ada sesinya berikutnya. Susah bangun anak-anak. Oh, susah bangun. Susah bangun pagi ya? Susah bangun pagi. Kiranya libur terus gitu ya Pak ya? Iya. Ada lagi yang main? Kalau saya sih memang merasa kesulitan ya Bu ya. Makanya saya dapat kunjungan. Karena kebetulan anak saya kan kembar dan mereka lagi memasuki fase yang sama mungkin ya secara emosional dan juga. Jadi yang tadinya pembelajaran daring jadi darting buat saya ya. Karena ngajarin dua bersama itu kan kadang PR-nya agak berbeda kan ya. Nah jadi kadang anak saya itu kalau yang satu mengerjakan PR yang berbeda dia nggak terima gitu. Kok PR-nya nggak sama gitu. Kalau saya ngajarin yang satunya marah gitu. Kayak cemburu gitu ya, Cemburu. Bu. Apa-apa kok duluan ya. Kurang lebih begitu sih Bu kesulitan saya. Oke, terima kasih Bapak dari Mbak Tasya dan Mas Abi. Ada lagi? Ada lagi? Itu sudah cukupkah? Itu mewakili semuanya? Sama ya. Terutama Jojo juga. Jojo ya juga ya. Oke. Mohon maaf kalau hasilnya kalau nulis itu masih warnanya agak-agak semburat karena campur ilo. Itu nangis kan atau menghapusnya kan bura-bura mungkin karena perpindahan ke TK ke SD ya, terus bermain terus tiba-tiba suruh nulis dan susah banget, terus harus ada dramatis, harus nangis, harus jadi warnanya adegan dramatis Selalu ada drama. Oke, terima kasih pengalamannya Bapak Ibu karena memang corona ini menggemaskan ya. Jadi terlalu menggemaskannya sampai membuat semua orang itu bergeten gitu. Terima kasih pengalamannya. Nah, semoga kedepannya Bapak Ibu masih bersabar. Nanti juga terutama saya akan jadwalkan untuk home visit tentang nanti dari apa. Karena kemarin saya baru sempat juga jadi di rumahnya Abi dan Jalu. Jadi mungkin minggu-minggu berikutnya mohon bantuannya dan kemurahan hatinya menerima saya di rumah. Begitu. Monggo Pak. Baik, langsung mulai saja. Untuk yang pertama mengenai materi rapat paguyuban yang lembar ini ya, mengapa PJBL itu. Mungkin di awal ketika memberikan panduan pembelajaran jarak jauh itu sudah sering mendengar tentang komunitas pembelajar gitu ya. Jadi di sini kami sebagai komunitas pembelajar itu mempunyai visi yaitu ingin menghadirkan komunitas pembelajar yang eksploratif, kreatif dan integral. Nah, untuk membentuk anak yang kami singkat eksploratif, kreatif, integral itu kami singkat dengan EKI. Untuk membentuk anak yang EKI sebagai bagian dari komunitas pembelajar, kita akan melakukannya dengan memetakan 7 model anak. Nanti 7 model anak itu penjelasannya akan ada di belakang, nanti kita akan baca bersama-sama juga. Bagaimana caranya supaya komunitas pembelajar yang EKI dan 7 model dasar anak yang dapat wadahi sehingga keduanya dapat dikembangkan secara
di mana siswa melakukan suatu penelitian yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam PJBL juga terdapat komponen-komponen yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Selain komponen PJBL, anak, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar pun saling berpengaruh dan terkait. Keterkaitan dari semua pihak ini merupakan hal yang penting dalam komunitas pembelajar yang ingin mewujudkan profil anak yang eki dan sekaligus mampu memekatkan tujuan modal dasar anak. Lalu komponen komunitas pembelajar itu yang pertama ada generatif, yaitu pengalaman yang diberikan itu berupa tema dan subtema yang ada pada sekolah kita yang dihidupi, yaitu pada semester ini, pada tahun ajaran ini, tema besarnya adalah berani mekar di tanah Indonesia, tanah Pancasila. Sedangkan pada subtema 1 yang kita sudah lakukan, proyek ini sedang berlangsung ini adalah yang pertama itu teman Garuda penjaga paru-paru dunia. Sedangkan dalam satu semester ini kita ada 3 subtema. Nanti akan dijelaskan narasi setiap subtemanya. Subtema 1 yaitu tema Garuda penjaga paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan yang luas ini merupakan paru-paru dunia. Namun beberapa waktu belakangan pelestarian hutan di Indonesia sangat berkurang. Nah, lalu di sini kita ingin mengajak teman-teman kecil, teman-teman Garuda ini untuk sedikit menggelitik sebenarnya, untuk peduli ke sekitar. Nah, karena teman-teman Garuda ini masih kecil untuk melakukan tanaman apapun, kami akan mencobanya dengan peduli ke sampah dulu. Kita akan memanfaatkan sampah yang bisa digunakan menjadi satu karya yang lebih berguna atau lebih indah. Jadi misalnya kalau yang kemarin pada panduan pembelajaran jarak jauh itu contohnya memanfaatkan koran bekas menjadi bingkai foto atau menjadi hiasan dinding atau yang lainnya, atau botol bekas menjadi tempat pensil dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Lalu pada subtema 2, karena Indonesia pemberi kehidupan. Di sini sumber daya tanah Indonesia menjadikan negara ini negara yang melimpah akan sumber daya alam. Pada subtema ini kami mengajak teman Garuda untuk menyadari bahwa lingkungan sangat penting bagi kehidupan. Jadi subtema 1, 2 ini masih saling terkait gitu. Lalu kegiatan dalam subtema ini, anak diajak untuk menanam sayuran dan tanaman obat seperti jahe, kunyit, serai, kencur, dan lain sebagainya. Jika di subtema 1 kita lebih memanfaatkan barang bekas, lalu pada bagian ini kita mencoba mengajak teman-teman untuk menanam entah sayuran atau tanaman obat yang bermanfaat untuk tubuh gitu. Lalu pada subtema 3 yaitu generasi rempah-rempah. Karena tadi sudah harapannya sih karena tadi sudah menanam, kita bisa mengolahnya di subtema 3 ini. Jadi nanti teman-teman mungkin mengolahnya entah dengan membuat minuman atau memasak dengan memasukkan tanaman-tanaman yang sudah menggunakan tanaman yang sudah ditanam tadi, itu akan kita lakukan di subtema 3 itu. Nah itu komponen yang pertama yaitu tentang materi yang generatif, yaitu materi yang dekat dengan anak gitu. Lalu yang kedua adalah aktif. Jadi pada generatif tadi harapannya anak itu menjadi kagum, heran, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan akhirnya itu memunculkan semangat untuk belajar terus menerus gitu. Itu ada pada komponen yang kedua yaitu belajar terus menerus, ingin mencari dan bereksplorasi. Tuh, lalu setelah komponen yang kedua, yang ketiga itu metakognisi atau berefleksi terkait dengan pengalaman yang sudah dilakukan baik guru, anak, dan orang tua. Harapannya guru, anak, dan orang tua dapat mencari makna dari apa yang sudah dilakukan, lalu mencari apa yang baik, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, sehingga goal dari tujuan modalnya dapat tercapai. Lalu yang berikutnya adalah kerjasama. Kita semua menyadari
menyadari bahwa anak tidak mampu melakukan semuanya secara sendiri, tapi membutuhkan dukungan baik dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lainnya. Guru dan orang tua memiliki pemahaman yang sama dalam mendidik dan memaparkan tujuh model anak. Jadi guru di sini mendesain dan mendampingi proses belajar walaupun secara online. Lalu orang tua bekerja sama dalam mendampingi anak di rumah itu. Kira-kira seperti itu. Lalu pada nomor yang kelima, dari apa yang telah pelajari, kita berharap agar orang tua mengamati minat anak. Jadi ketika proses belajar, jadi kira-kira minat anak itu harapannya sih sudah muncul dan orang tua bisa menangkap minat anak itu, dan akhirnya minat anak yang sudah muncul tadi dapat terwadai dengan PJBL ini atau Project Based Learning ini tadi gitu. Lalu pada poin yang 6, dari tahapan-tahapan tadi yang sudah terlaksana, harapannya dapat menjadi budaya atau pembiasaan. Dan tentu saja akan menjadi budaya yang tidak bisa dilupakan bahwa dalam proyek ini anak akan belajar untuk mandiri dan peduli. Mandiri memang tadi seperti saya bilang, anak belum bisa mandiri ya. Jadi dengan bantuan orang tua harapannya nanti pada level tertentu anak bisa mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas secara mandiri, dikerjakan sendiri gitu. Itu perlahan-lahan langkahnya. Lalu untuk pedulinya, kami harapkan dengan jika sudah melakukan komponen-komponen yang sebelumnya tadi, anak mulai peduli untuk menjaga kebersihan, mungkin peduli membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya, lalu merawat tanaman dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dengan adanya komponen ini diputuskan metode Project Based Learning sebagai metode pembelajaran jarak jauh karena dapat mengembangkan 7 modal dasar anak seperti yang tadi saya bilang. Adapun 7 modal dasar anak yang dikembangkan yaitu yang pertama karakter, difokuskan pada pengembangan nilai-nilai sikap, ketakwaan, mental, spiritual dalam diri anak yang dibangun melalui sistem yang disiapkan oleh guru. Hal ini untuk memberikan panduan penentuan arah hidup. Lalu yang kedua adalah bahasa. Untuk menguasai suatu bangsa maka perlu pemahaman bahasa, karena bahasa merupakan hal vital dalam komunikasi untuk mencapai sebuah informasi yang dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, orientasi diri, difokuskan pada pengembangan kemampuan pengkiblatan diri, mental, spiritual, dan dalam arti fisik yang mengarah ke rasa takjub dan perhatian. Yang keempat, logika kuantitatif. Introduksi pertama ke arah dunia logika kuantitatif. Disinilah wilayah aritmatika dan matematika awal. Sekali lagi bukan sebagai ilmu, tetapi demi pertumbuhan the joy of clear and easy thinking. Namun juga kesadaran akan kegunaannya sehari-hari. Kami di kelas 1 lebih ke ini ya, menyadari bahwa logika kuantitatif itu berguna untuk kehidupan sehari-hari gitu. Lalu yang kelima adalah piranti. Terdiri dari dua, yaitu piranti guna dan piranti citra. Jika anak berhadapan dengan permasalahan, maka anak mampu berpikir kreatif untuk mencari bermacam-macam solusi melalui alat dan bisa menggunakannya untuk memecahkan masalah tersebut. Solusi muncul karena anak paham akan sebab akibat dari suatu tindakan, hingga pada titik anak membangun citra atau nilai luhur itu sendiri berdasarkan pengalaman yang dibangunnya. Misalnya menghargai, merawat, menolong sesama, dan lain sebagainya. Lalu pada 7 model anak yang keenam adalah kerjasama. Difokuskan pada belajar bekerjasama dalam tim untuk memperdalam personality, semangat saling solider, dan saling memekarkan dalam suasana yang menyenangkan. Mengesampingkan sikap individualis, menjaga rasa kesosialan, namun tidak suka ambil gugut atau tidak suka ikut-ikutan gitu. 7. Olahraga. Di sini bukan prestasi yang diinginkan, tetapi penghayatan mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat di dalam raga yang sehat.
khususnya adalah pendidikan jiwa atau fair play serta realisasi dari dimensi homo ludens alias manusia bermain selaku ekspresi dari kebenaran kemanusiawiannya. Juga dalam penghayatan indahnya taat kepada rules of the game. Kesehatan raganya berdasarkan semboyan terkenal mensana in corpore sano, jiwa raganya berdasarkan jiwa sehat dalam tubuh sehat, dalam kesehatan tubuh dan kesehatan mental serta jiwa saling terkait erat. Tujuannya difokuskan pada kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, mungkin ada pertanyaan ketika kalau SD yang lain kan pasti mengikuti materi dari pemerintah, gitu ya. Dan di sekolah kami memang sedikit berbeda, tapi memang kami memasukkan materi-materi standar dari pemerintah itu diintegrasikan dalam proyek-proyek yang kami desain begitu, agar supaya menjadi sarana agar anak mekar dan berkembang kehidupannya. Nah, dari 7 modal tadi, pada tema 1 ini kita sudah memilah kira-kira 7 modal apa yang ingin kami sasar dalam tema 1 ini yang ada di tabel ini. Yang pertama, modal yang dikembangkan itu adalah karakter, yaitu peduli pada diri sendiri, peduli pada orang lain, dan peduli pada lingkungan sekitar. Mata pelajarannya komunikasi iman. Lalu goal 7 modalnya yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan diri, anak mampu membantu orang tua dan anggota keluarga yang kesulitan, dan anak mampu membersihkan lingkungan rumah. Itu. Lalu karakter yang keempat itu mandiri, jadi anak mandiri dalam melaksanakan tugas, harapannya begitu. Lalu pada bahasa, yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi dan membentuk nalar. Itu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Lalu goalnya adalah anak mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, anak mampu menceritakan pengalaman yang dialami, anak menuliskan huruf seperti yang kemarin sudah coba, anak mampu mendengarkan orang yang berbicara. Lalu pada orientasi diri, ini belum masuk, mungkin nanti di proyek ketiga, ini baru mungkin akan masuk pelajaran musik ini, yaitu kesadaran akan ruang dan pengenalan diri. Yaitu yang pertama, anak akan mengenal bunyi di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyebutkan bunyi yang ada di lingkungan sekitar, lalu menirukannya. Nanti ini akan bersama Bu Nino, ada guru musik di sekolah kami. Lalu yang berikutnya adalah logika kuantitatif, mata pelajarannya matematika. Pada logika kuantitatif ini yang disasar adalah sadar akan kegunaannya dalam kehidupan dan membentuk nalar. Lalu goal yang ingin dicapai, menghitung jumlah benda atau mainan kesayangan yang dimiliki diri sendiri dan teman. Lalu dunia piranti, yaitu keterampilan menggunakan piranti atau alat sesuai fungsi dan fungsi kebermanfaatannya. Ini ada pelajaran namanya KTK. Nanti kita ada pada proyek ketika kita membuat karya mengolah sampah tadi, mengolah barang bekas. Mengenali diri sebagai bagian dari kelompok. Goal yang ingin kita capai adalah menghargai perbedaan karakteristik anggota keluarga dan teman, dan bekerja sama dengan orang tua untuk membersihkan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah olahraga, yaitu sehat jiwa dan raga. Mata pelajarannya olahraga, yaitu menerapkan pola hidup bersih sehat, yaitu dengan olahraga, makan makanan yang bersih. Lalu untuk pembiasaan yang sejauh ini sudah kami coba aturkan dan kami
coba jalankan. Yang pertama adalah bangun pagi dan presensi sebelum pukul 7 dan maksimal pukul 7. Tapi memang tadi sudah dikeluhkan ya, karena anak-anak mungkin menganggap ini libur, jadi bangunnya siang gitu. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan tugas maksimal pukul 6 sore bagi bapak ibu yang bekerja, kalau mendekatkan dengan anak sampai jam 9 malam. Bila ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas, harus memberikan informasi pada guru kelas. Yang ketiga, menulis menggunakan huruf kecil di buku tulis menulis halus berbaris 6. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat, sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah berkegiatan di luar rumah, serta setelah berkegiatan di luar rumah. Makan makanan bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup minimal 8 jam. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke mencoba membaca rencana pembelajaran mingguan, karena sepertinya masih ada yang kesulitan untuk memahami. Apakah ada pertanyaan? Yang apa? Menulis di buku tulis berbaris 6 itu loh. Yang kami dapat tuh kayaknya cuma per 3 baris. Iya, 3 baris tapi beberapa bagiannya ada yang lebih besar gitu ya. Itu kira-kira kalau memang harus pakai bergaris itu belinya di mana ya? Karena kalau jujur aja saya dapat juga yang 3 garis, ada garis besar 2, tengahnya garis kecil. Iya, garis kecil. Jadinya cuma dari 3 kolom dan 3 baris itu tidak jadi 6. Ya. Jadi sebenarnya itu mengapa kita sebenarnya anak masih kesulitan ketika harus nulis kecil ya Bu ya. Jadi kenapa kami membiasakan di awal untuk menulis dengan menggunakan buku tulis halus itu agar anak nanti terbiasa menulis dengan posisi huruf yang benar. Nah, kenapa kita dulu memang ada banyak ketika mencari buku tulis halus berbaris 6 gitu ya. Dulu banyak gitu, tapi kalau sekarang sepertinya beberapa orang tua yang bertanya itu memang sepertinya agak sulit untuk mencari yang 6. Tapi sebenarnya yang 3 itu sistemnya sebenarnya sama, karena ketika mulai menulis itu di bagian yang kecil. Jadi yang besar di atas itu untuk huruf-huruf yang punya apa ya? Tiang atau badannya itu menjorok. ada tiang yang ke atas gitu. Terus pada bagian besar yang di bawah itu untuk huruf-huruf yang punya ekor atau yang badannya ke bawah gitu. Jadi misalnya kalau B itu kan harus naik ke atas, itu bagian apa ya? Misalnya bagian perutnya itu di baris yang kecil dan badannya itu ke atas. Jadi nanti harapannya sampai pas di garis yang atas itu. Kalau yang huruf Y atau G juga sampai ke bawah. Sebenarnya sih sistemnya seperti itu. Lalu kenapa kemarin kita memilih untuk 6 baris? Karena standar penulisan yang benar itu kalau Y itu ke bawahnya itu 2 baris. Jadi kan ada 6 baris gitu ya, misalnya misalnya ini ada 6 baris begitu ya. Nanti setiap memulai, kalau 6 baris itu kita memulainya menulisnya di baris ketiga, 1, 2, 3. Nah di sini misalnya kita membuat D, nah jadi D2 itu ke atas ini membutuhkan 2 baris, jadi yang perutnya di baris ketiga dan badannya ke atas gitu. Nah kalau misalnya yang ke bawah juga mulainya dari sini, misalnya huruf G itu 2 baris ke bawah. Jadi sebenarnya pengen mengajarkan seperti itu, membiasakan anak menulis huruf dengan posisi yang benar. Sebenarnya cuma ke situ. Jadi ketika nanti anak menulis dengan buku tulis biasa, dia masih teringat pembiasaannya ketika menulis dengan huruf ini, dengan buku tulis halus itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika memang hanya mendapatkan yang 5 baris atau 3 baris dengan posisi yang kecil 1, 2 besar
di atas besar dan di bawahnya besar tidak apa-apa, yang penting membiasakan anak untuk kalau dia ya tinggi ke atas gitu, seperti itu. Nanti minggu depan kita akan membahas lagi tentang menulis huruf yang benar. Nah ini batak ya, tulisan saya karena elek ini. Jadi misalnya ini juga garisnya 5. Jadi kalau misalnya yang diceritakan sama ibu tadi kan cuma ada satu garis kecil di sini dan harapan ini besar, bawahnya besar. Jadi sama yang ditulis kalau misalnya P itu juga ke bawah dulu. Yang dipakai 3 baris, tapi kepalanya di baris ketiga gitu. Nah, posisi yang benar seperti itu. Minggu depan ketika kita akan memberikan bagaimana cara menulis yang benar, kita akan memberikan standar ini penulisannya, contohnya. Kebetulan kami ada. Jadi kemarin kan memang sebenarnya anak belum wajib untuk menulis karena kita memberikan video panduan. Ini loh, walaupun sudah banyak teman-teman yang mengenal huruf, tapi kita ingin mengulangi lagi. Jadi sebenarnya kemarin itu tidak wajib untuk menulis, tapi kok ternyata teman-teman ada yang sudah menulis sampai F dan lain sebagainya gitu. Kita hanya teman-teman boleh mencoba, tapi mungkin terlalu bersemangat atau gimana akhirnya jadi malah bosen deh gitu. Jadi akhirnya kita oh ya sudah, untuk huruf kita jeda dulu gitu, daripada nanti anak bosan dan tambah ngambek di rumah. Nanti kami berikan standar penulisannya benar gitu. Memang harapannya seperti itu, membiasakan anak menulis dengan posisi huruf yang benar gitu. Nah, ada lagi yang bertanya Bu? Aku sudah menjawab belum Bu? Jadi tidak apa-apa sih yang berapa baris, intinya sistemnya seperti itu alurnya. Apakah ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Selamat pagi Bu. Sudah ya? Kalau begitu nanti kalau mau bertanya lagi boleh dilanjutkan, atau mungkin malu di sini nanti bisa jadi saya, semoga kita bisa menjawab. Kalau tidak ya saya tanya dulu ke Budika gitu. Gitu. Selanjutnya kita beranjak ke RPP mingguan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, seperti yang sudah 2 kali saya share di grup itu. Mungkin ada yang kesulitan membacanya. Nah, hari ini adalah proyek RPP mingguan yang akan dilaksanakan minggu depan. Jadi nanti yang bonus hari ini yang datang adalah membawa langsung membawa pulang langsung, tidak perlu membuka WhatsApp gitu. Ya, tapi tetap absen ya, tetap presensi. Jadi nanti masuk. Nah, di sini di setiap minggunya ketika kita memasuki minggu untuk pembelajaran memang selalu ada narasinya entah pendek atau panjang begitu. Jadi fungsinya untuk mengajak teman-teman itu masuk ke rencana pembelajaran yang sudah direncanakan begitu. Tapi pada minggu ini akan banyak narasi. Tapi narasinya nanti akan guru yang akan menyampaikan mengenai rekaman suara ataupun video gitu. Jadi pada minggu ini narasinya adalah teman Garuda yang kebingungan ketika harus menghitung benda kesayangan yang dia punya, karena semua benda dia sayangi begitu ya. Jadi akhirnya dia bosan jauhnya kewoken gitu ya, menghitung dan merawat benda yang dia punya. Dan ini kita akan mengantar anak-anak untuk mengenal huruf, mengenal angka. Maafkan ya. Lalu 7 modelnya ini sebenarnya boleh dibaca pada bagian yang tidak miring itu, boleh dibaca boleh tidak, karena ini sudah kami plotkan pada bagian ini goal 7 modal dasar anak. Jadi nanti anak diharapkan mampu misalnya pada hari Senin itu mengenal angka untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari,
di sini maksudnya dalam rangka menghitung jumlah benda yang dia miliki, atau misalnya dia tanya anggota keluarganya punya benda kesayangan apa sih, ketika dikumpulkan dia bisa menghitung gitu. Harapannya begitu. Lalu pada tabel ini ada kolom waktu, goal 7 modal dasar, alur kegiatan, kebutuhan dan keterangan. Pada waktu yang seperti kita tahu ini waktunya adalah waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu goal 7 modal dasarnya adalah anak harapannya mencapai ini gitu. Jadi misalnya mengenal angka untuk digunakan dalam sehari-hari. Jadi anak kenal dulu, oh angkanya yang kita pelajari misalnya dalam kali ini adalah kita mau mengenal angka 1 sampai 12. Kenapa 12? Sebenarnya kami sih pengen anak lebih mudah mengingat, karena 12 itu kan di jam dinding, jam tangan itu kan ada angka 1 sampai 12, jadi lebih mudah mengingatnya seperti itu. Tapi nanti model kegiatannya yaitu melihat video, ada linknya sudah ada. Lalu nanti guru akan memberikan kuis, jadi guru, tapi jangan dibocorkan ke anak ya. Nanti anaknya bisa menjawab semua. Guru akan memberikan, oh iya, Mas Ena pernah nggak dengar ya? Guru akan memberikan gambar-gambar angka. Nanti teman-teman diminta untuk menebak ini angka berapa ya, angka berapa. Jadi mungkin angkanya secara acak gitu. Jadi biar teman-teman ya langsung nyimak ya. Nyimak atau malah banget sih. Gitu, kira-kira kuisnya seperti itu nanti. Jadi di hari Senin itu kegiatannya melihat video, mengenal angka, boleh mencoba menulis, tapi bukan wajib ya Bapak Ibu, tapi takutnya malah membuat anak jadi aku harus nulis lagi. Jadi intinya hanya melihat video, mengenal dulu, walaupun di sini nanti videonya itu angkanya 1 sampai 20 kalau tidak salah. Nanti yang difokuskan 1 sampai 12 dulu. Lalu kuisnya juga seputar angka dari 1 sampai 12. Itu di hari Senin. Lalu untuk memasuki hari Selasa ada narasi juga. Harapannya dengan narasi ini teman-teman jadi lebih fokus untuk melakukan kegiatan di hari Selasa, yaitu mengerjakan lembar kerja, yaitu menebalkan dan menulis angka secara lengkap. Kira-kira lembar kerjanya mungkin akan seperti ini. Tapi ini mungkin levelnya yang sudah tertinggi. Nanti teman-teman akan mendapat gambar angka atau angka yang teman-teman harus nanti menebalkan itu. Terus nanti yang berikutnya adalah mengurutkan, jadi menulis ulang gitu. Jadi misalnya hanya menyebarkan, itu di bagian bawah nanti ditulis lagi 1, 2, 3 gitu. Ini juga ada standarnya, nanti akan diberikan tempat ketika teman-teman menulisnya gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu mungkin nanti kalau seperti ini kita dimulai dengan menghitung jumlah bendanya dulu, baru menebakkan. Kira-kira seperti itu. Model-modelnya seperti ini. Nanti kalau memang Bapak Ibu bisa mencetaknya, boleh. Tapi kalau tidak bisa langsung memberikan jawabannya juga tidak apa-apa, di buku tulis menulis itu. Gitu. Memberikan jadwal untuk menelpon. Jadi nanti jadwalnya satu waktu jadwal itu untuk dua teman. Jadi guru akan memfasilitasi, guru akan mendampingi dalam menelpon. Jadi nanti anak yang berkomunikasi, misalnya si A dan si B dengan satu guru akan berkomunikasi tentang benda mainan milik teman. Nah, yang disasar adalah karakter pada kegiatannya di hari Rabu, yaitu menyadari nilai sopan santun saat bertanya. Jadi kan ada ketika anak bertanya itu langsung mainan apa aja gitu. Nah di sini kami sebagai guru akan mendampingi untuk pertanyaannya, ada step-stepnya. Misalnya menyebutkan nama dulu, siapa, misalnya Seno gitu. Seno, aku mau bertanya tentang benda mainan, benda yang kamu suka misalnya. Jadi yang pertama menyebutkan nama teman yang akan ditanya, mengungkapkan apa yang ingin ditanyakan,
Lalu yang ketiga adalah sabar menunggu jawabannya. Misalnya Sena tuh lagi asik gitu kan, dia nggak langsung jawab, yang bertanya harus sabar dulu gitu. Nah itu salah satu bentuk pembiasaan untuk sopan saat bertanya gitu. Nah jadi di hari Selasa akan ada jadwal ketika anak akan menelpon dan didampingi guru, lalu pelaksanaannya di hari Rabunya. Dan di hari Rabu di pagi hari bersamaan dengan presensi nanti akan ada narasi juga dan mengantarkan anak ke kegiatan di hari Rabu. Itu. Agar anak juga lebih memahami bagaimana sih cara bertanya yang benar, nanti akan ada video juga. Mungkin kami pemain drama di kelas 1 saya, Bu Ella dan Bu Putri akan mencoba menampilkan bagaimana cara bertanya yang baik dan benar, jadi nanti anak lebih mudah memahami. Lalu di hari Kamis yang 7 modal yang ingin kami sasar adalah bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang tepat untuk berkomunikasi atau dalam tanda kutip bertanya. Jadi saya di sini ingin meminta teman-teman menyampaikan pertanyaan. Gitu. Nanti boleh dibantu atau mungkin dipancing gitu, kira-kira kamu mau tanya apa dan lain sebagainya. Jadi nanti saya ingin melihat ketika anak bertanya. Tadi yang kemarin dilakukan itu sudah cukup paham atau belum ketika anak bertanya. Nanti anak langsung praktek bertanya gitu. Boleh. Nanti untuk teknisnya pengumpulannya apakah dengan video atau menulis pertanyaannya nanti diberitahu menyusul. Lalu pada hari Jumat, karena tadi teman-teman sudah berjuang cukup banyak dengan menelpon teman, lalu berusaha sabar saat berkomunikasi dengan sopan, di hari Jumat ini kita akan bersenang-senang, yaitu membuat angka dengan plastisin. Jadi teman-teman praktek membuat angka dengan plastisin, nanti boleh diberi contoh. Lalu diurutkan. Nah urutannya harapannya sih diurutkan sesuai 1, 2, 3. Tapi nanti biarkan anak dulu yang berjalan. Misalnya anak maunya nomor 1 yang pertama, tapi yang pertama itu dia mau nomor 6 dulu gitu. Atau yang pertama mau berapa dulu, tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia mengurutkan itu apa atau tidaknya gitu. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita juga berikan penjelasan lagi. Kira-kira kami kemarin merencanakannya seperti itu. Iya, gimana? Itu harus plastikin atau boleh benda apa aja? Kalau misalnya kalau dia kan kadang suka pakai kayak potongan kertas atau pakai lego atau pakai apa? Prinsipnya kan kalau plastikin itu karena mau sambil motor. Kalau mau potongan kertas dia mau kemas lalu dibuat tapi tangannya gerak itu siap. Tapi intinya adalah memasukkan jari itu. Terima kasih juga. Gitu, jadi di hari Jumat ini kita akan minta anak untuk membuat karya, membuat angka kecil. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk hari Sabtu ini kegiatannya sih melakukan refleksi untuk anak seperti yang biasa dilakukan. Anak menggambar yang dari gambar itu bisa mengungkapkan perasaan yang dia rasakan selama 1 minggu ini belajar. Lalu untuk orang tua juga kami mohon membantunya untuk menuliskan refleksi entah apa yang menyenangkan untuk anak atau apa hal yang berkembang dari anak, dan masukan mungkin bisa dilakukan di situ atau mengalami kesulitan apa. Kira-kira seperti itu mengenai rencana pembelajaran mingguan dan bagaimana cara membacanya. Karena kemarin itu ada beberapa yang ternyata tidak membaca rencana yang kami kirimkan gitu. Jadi sepertinya kesulitan gimana tugasnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Jadi begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kita
Takut. Ada yang bertanyakan apa Ibu? Atau masukan mungkin? Atau mungkin yang punya referensi video? Oh ya, kalau saya masukkan ini kan kalau setiap hari Sabtu itu kan anak diajarkan untuk mengungkapkan perasaannya selama 1 minggu belajar. Terus orang tua menuliskan refleksinya apa kesulitan dan lain-lain. Kalau seumpama setiap Sabtu kan kita sudah mau mengungkapkan kesulitan dan kalau seumpama ada umpan baliknya Bu, kan Ibu udah nerima kayak saya kan juga gini, ini benar nggak sih aku dampingin anakku gitu. Mohon Ibu juga umpan balik bilang kalau ada yang kurang atau tidak sesuai dengan jalur yang sudah diterapkan di sini, ada umpan balik juga. Gini kalau lewat mau via pribadi atau apa, monggo pihak dari kelas saya manut bilang isi ini pendampingannya kurang begini Bu, dan ini jadi kayak ada kita jadi kita nggak ini bener oh ya sih aku sih ajari anakku gitu loh Bu. Di situ saya yang soalnya kan mungkin versinya sendiri-sendiri dengan versi anak, tiap anak kan beda-beda kemampuannya juga Bu. Seperti anak saya yang usianya harusnya sudah mampu, kalau umum ya masih seperti ini. Nah itu kan kalau ada umpan balik dari pihak guru untuk menilai setiap pekerjaan yang diserahkan, itu nanti orang tua kita juga akan koreksi. Oh, aku harapkan dari anakku seperti ini hilang. Oh, aku tahu sih kurang apa sih yang kurang dari anakku, mungkin dari motorik halusnya, motorik kasarnya. Nanti kita akan orang tua, kalau saya sendiri akan yuk upgrade. Oh, anakku tak ajari dari tangannya lemas, Montessori diajari kayak gitu saya mainannya seperti itu Bu. Gimana kira-kira? Baik, memang betul Bu, memang idealnya ketika memberi Bapak Ibu mengirimkan tugas memang selalu diberi feedback atau kembali. Tapi memang saya minta maaf karena Basama itu sering telat dalam, bukan sering, sangat terlambat dalam merespon gitu. Nah, karena keterbatasan sinyal, saya sampai memakai 2 operator, baik yang Telkomsel ataupun Axis itu ketika membuka kiriman dari Google Classroom itu sering keluar gitu loh. Jadi ketika saya sudah merespon satu tugas, ketika mau mengembalikannya itu sangat lama begitu. Jadi itu saya mohon maaf, tapi saya akan menyelesaikan itu semua mingguan aja Bu. Iya. Tiap hari Sabtu aja. Kalau mingguan itu tugasnya banyak banget. Jadi harapannya sih memang saya kan terima kasih masukannya Bu, saya diingatkan kembali. Tapi saya akan melakukan itu. Tapi sejauh ini yang sudah dilakukan, saya mohon maaf ketika saya memang sangat terlambat dalam merespon begitu. Tapi terima kasih. Iya, kedepannya saya kita akan juga menyadari, apalagi tempat saya juga sinyalnya kadang enggak harus masih kerjaan masih banyak, ini nunggu upload kok ibu gitu ya. Betul, terima kasih Bu. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bu yang lain? Apakah ada lagi? Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai pengurus paguyuban kelas gitu. Nah, karena kenapa harus ada pengurus paguyuban agar lebih mudah dalam mengkoordinir. Misalnya nanti ketika ada informasi dari sekolah atau memang saya harus bertanya sesuatu, saya tidak perlu menjawab satu-satu misalnya, atau dengan adanya pengurus ini membantu memudahkan dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Nah, di sini pengurus paguyuban kelas itu ada ketua paguyuban, bendahara, dan humas. Dari Bapak Ibu yang ada di sini, apakah ada usulan mengenai
Siapa dulu? Mungkin Bu Masih dulu dari yang ini Ada dulu. 20 tahun. Apakah ada yang mau mencalonkan diri, mau menawarkan dirinya untuk menjadi humas di kelas 1B? Untuk satu kelas itu ada berapa murid? Kelas apa? Yang kelas 1B 1B 20. 20 berarti Ya. ada 20 orang nanti ya. Apanya? Aku paling enggak itu kan ada 20 maka orang tua. Nah, paling enggak itu kan nanti bikin sub orang tua dulu langsung kira-kira siapa yang mau jadi calonkan seperti itu. Sebenarnya kemarin sudah saya tanya yang berapa waktu yang lalu itu, tapi tidak ada yang merespon. Biasanya seperti itu karena kan Mungkin ada tugas tambahan ya. Iya. Pelayanan tambahan gitu ya. Pelayanan. Nah, Jadi makanya kami kemarin meminta dengan sangat untuk kelas 1 rapat paguyubannya offline gitu, tatap muka begitu, karena ketika online itu sulit sekali meminta pendapatnya untuk itu gitu. Biasanya sekilas-kilas Bu bacanya. Lalu Terus belum membalas tapi udah lupa gitu, kayak yang lain gitu ya. itu saya loh pengalaman. Adakah atau yang mau berminat menjadi bendahara? Ada mungkin Bu Ika bisa menjelaskan pengalamannya, atau Mama Niki ya? Nggak pernah. Maksudnya di selama alurnya ketika di grup paguyuban yang sudah ada pengurusnya itu seperti apa? Sharing. Oh, mamanya Elis juga. Oh iya. Sebenarnya mamanya Jalu itu juga ya, Bu. Mamanya Jalu itu. Gimana Bapak itu? Tidak ada yang memantau dan mengoreksi kok. mungkin ibu-ibu atau bapak yang sudah terbiasa mungkin akan lebih enak. Kalau misalkan dari yang orang tua belum pernah mengikuti seperti ini, yang mungkin juga jadi apa yang dia harus lakukan. Nanti kita sekolah sendiri. Udah Bapak Ibu, ada usulan ini dari Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman, sudah pernah bergabung dengan grup yang sudah ada pengurusnya, gitu kira-kira sudah punya bayangan seperti apa gitu. Apakah disetujui? Gimana? Atau adakah usulan Mama? Gimana ya lebih baik itu? Kalau saya yang menunjuk, saya nggak enak dikira gimana. Kok nggak ada yang bersuara? Mana? Oh, di sini ada siapa sih? Mamanya Mbak Niki, ada mamanya Mbak Elis dan Mbak Jojo. Tiga pas. Wah, oke. Saya tahu loh Pak, karena saya sendiri. Dan tinggal sulit mawon itu nanti siapa yang ketua langsung setuju. Kalau ada mamanya Mbak, kalau Jalu itu kemarin saya itu kaget Bu. Apakah Ibu Jojo berkenan? Oh iya, biar tuh. Sudah Bu. Mamanya Mbak Elis mungkin. Saya lihat di itu juga. Terlalu banyak yang saya. Karena harus mengurus 3 anak. Betul. Lalu gimana ini?
Ya mungkin yang untuk leadernya saya berharap bisa dari yang sudah dari Mangunan, jadi biar lebih tahu juga dari seperti apa. Mangunan. Monggo. Oh, Mama Kinan juga. Tapi saya belum punya pengalaman kok. Nanti dijauhin. Ketiga. Antara papa perlu 2 dan wakil biar bisa ngobrol. Hanya dilompat tinggi. Enggak. Papaku nanti lebih intens berkomunikasi biasanya. Lebih sering saya kunjungi. Kalau saya usul gitu, kalau ketua itu kayaknya lebih afdol kalau dari yang male gitu loh. Saling itu tuh. Humas itu perempuan. Oke, kalau ketua kan biasanya yang Lebih berwibawa. ya, kayaknya ada wibawa. Iya, di sini ada 4 bapak nih. Dari usulan lo ini. Mungkin Papa Raymond berkenan ya? Oke. Saya kira gitu ini. Kalau enggak bapak yang tadi juga enggak apa-apa, kayaknya juga Iya. apa ya. Ya. Mungkin kalau saya agak keberatan. Serius saya karena hubungannya kan kalau untuk anak memang saya sarankan mamanya karena saya harus banyak tugas di luar. Gitu. Seringnya aku ngarang, tapi kan malah nggak bisa fokus di sini repot nanti. Untuk Papa Raymond ada pembelaan? Saya nggak berbeda jauh. Hidup gitu. Hanya keluar kotanya jadi jadi karena harus merangkap. Tapi untuk 1 semester ini banyak di luar kota atau di sini? Tidak bisa disebutkan. Kalau papanya Mbak Michelle Sama. sama. Mungkin papanya Mas Theo juga. Masih tanya istri juga. Tapi sudah berpengalaman Bu, sampai kamu Oh iya. Karena tugas tanggung jawab orang bapak kan lebih banyak, mungkin agak repot. Papanya ketua ibu bendahara, lalu nanti Theo-nya humas gitu ya. Tidak. Jadi belum ada bisa diputuskan ini. Ibu-ibu saya yakin mau. Iya. Tapi ibu yakin kepada bapak-bapak Pak. Gimana ini jadi jalannya? ini sih Bu. Kalau di Biar enak kan kita kita juga. kumpulin orang lagi kan susah kan. Betul, betul. Karena zamannya kesetaraan gender jadi memang harus. Masih dengan pembelaan ya. Jadi gimana apakah? Gimana Papa Theo udah dapat Sudah di ACC atau belum? Enggak, kita dari TK kan sudah pengurus terus bendahara, makanya yang SD ini mau kan berarti sudah berpengalaman. kalau bendahara sih nggak apa-apa sih. Oke, berarti mamanya Theo atau papanya? Mama, Papanya ketua ya? papanya cari duit. Berarti bendaharanya Mama Theo. Ya, Lalu untuk yang ini, yang mengemban tugas mulia ini, ketuanya ini siapa? Ketua kelasnya. Oh, iya, langsung diam sih. Tapi perlu dijelasin nggak sih ketua itu tugas dan tanggung jawabnya apa itu? Nanti aku nangkep. Jadi maksudnya jobdesknya gitu ya? Iya, maksudnya ya tugas-tugas apa aja nanti yang surprise. Ya Enggak intinya deh. itu supaya membantu sekolah karena kita kan mau sama-sama mengangkat anak. Jadi orang tua sih yuk. Nah, kalau ada misalnya kebutuhan apa yang mungkin itu kan dia kayak bilang tadi kan bagus bagus
satu, Iya. tapi bisa mulai. Mama Sena ya? Boleh jadi ketua. Ya saya sih Bu. Oh, catet. Gimana Bu mau berkenan? Nanti kami bantu. Saya tuh nggak tahu tugas dan kewajibannya, takutnya nggak kepegang. Kan kamu belum tahu. Iya makanya kan misterius banget kayaknya. Enggak. Tidak seserius guru. Gimana ini Bapak Ibu, karena ini sudah lebih dari, karena tadi sudah diberitahu bahwa estimasi molor itu sampai 10-15, dan molornya karena memilih ketua ini sudah terlanjur Kalau aja sama Mas Seno tadi. Sepakat. Sampai setuju dengan Mas Seno? Ya. Maaf ya Bu. Dan teman dari Seno dan teman-teman yang lain jadi tapi saya tulis ya. Kalau saya kembali. Nanti ada perpecahan dalam rumah tangga, penentuan ketua. Ya. Mas Sena ini ya, mamanya pasti bisa gitu ya, disemangatin ya. Lalu untuk humasnya, nanti juga memang Ibu butuh bantuan untuk ditemani dengan salah satu dari bapak-bapak, mungkin nanti saya pilihkan. Tadi kan Ibu dipilih loh, nanti saya yang pilihkan. Iya. Terus ini sudah mama-mama semua. Humasnya? Humasnya bapak sekarang. Iya. Humas bisa kok sambil di luar, ditinggal luar. Gak bisa keluar. Begitu? Siapa ya? Papanya Mbak Nisha mungkin? Ini saya itu tadi pas luar kota terus. Sebelum keluar kota ya Bapak Ibu ya. Atau bapaknya Mbak Tasya? Lah gimana Pak? Saya itu setiap hari Rabu sampai Minggu itu nanti pas sudah musim balapan mulai itu harus. Balapan? Iya, saya kan bawa atlet balap motor. Oh. Ada tutorialnya balap benar. Kalau ada putra putri mau balapan. Kita buka kelas loh ini. 1 bulan 12 juta. Wah, ini kan masuk ya Pak ya. Teman-teman sendiri ya diskon. Iya ya. Yuk, 5 gitu ya. Ada pinggir-pinggir ya. Untuk sementara karena memang waktunya sangat terbatas ya, mohon maaf karena tadi Bapak Teo sudah mengizinkan mamanya untuk menjadi bendahara, jadi kali ini saya menunjuk ya Bapak Ibu ya. Saya mohon bantuannya kepada Papa Raymond untuk di humas ya. Nanti boleh bergantian dengan mama juga. Terima kasih. Oh gitu saya tadi Pak ngurus. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas keceriaan pagi hari ini. Terima kasih atas masukannya, bantuannya. Semoga kedepannya sudah lebih baik dan lebih lancar lagi. Bapak Ibu juga diberi kesehatan dan kelancaran, kesabaran dalam mendampingi teman-teman. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dulu? Ini ada WA dari nama Michelle. Iya. Itu kalau tugas dikasih sehari sebelumnya. Oh ya, ya baik. Jadi sebenarnya ini sudah dikasih di awal, tapi mungkin karena dari awal saya memberikan agenda kegiatan harian gitu kan, jadi mungkin kadang suka telat gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Selain itu
Ada? Sudah cukup? Oh ya, monggo. Minta tolong aja, tiap itu kan ada semacam kalau anak yang belum ngumpulin tugas itu mungkin bisa di grup. Jadi kadang kan sebagai orang tua kan kayak khawatir tugas anak saya udah masuk apa Oh ya, baik. Itu berkaitan dengan Mama Kinang tadi ya. Jadi nanti yang sudah masuk siapa, yang belum siapa begitu ya. jadi orang Biasanya tua itu sih ayam, oh sudah masuk, oh belum, jadi ya. Kalau yang awal-awal saya lakukan itu yang belum memang saya japri begitu. Ini belum mengerjakan tugas ini, minta tolong seperti dulu Bapak yang Raymond, karena dia masuknya kan setelah seminggu pembelajaran baru masuk. Itu saya minta susulannya memang saya japri begitu. Jadi mungkin karena waktu ini banyak yang harus dipersiapkan, jadi dan kebetulan juga koneksi internet itu naik turun, jadi tidak stabil, jadi sedikit terkendala. Gitu. Ini membuat saya termotivasi untuk mengganti operator yang lain. Baik, terima kasih. Ada lagi? Atau sudah cukup? Nanti jika ada yang mau bertanya lewat Jabri, saya silakan. Untuk sekarang kita sudahi dulu nih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nanti jika ada yang mau pulang atau mungkin ada agenda untuk jadi menjenguk, itu semoga nanti bisa bertemu dengan Bu Yudike dan bisa memberi semangat untuk Samuel dan Bu Yudike juga. Gitu. Tapi nanti mungkin saya belum tahu bisa ikut atau tidak karena masih mendampingi Bu Putri yang satunya. Gitu. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Kita dapat berdiskusi bersama sehingga mendapatkan jalan keluar atas kegelisahan kami. Lepas sebentar yang akan pulang, dan kami juga akan menjenguk Ibu Yudike dan Samuel. Semoga Engkau berkati kami dalam perjalanan sehingga kegiatan yang kami rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita tutup doa pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah. Terima kasih, selamat pulang. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Di telepon yang berikutnya. berdoa pakai Iya. Masa berdoa pakai